Menuntut ilmu sudah dianggap suatu kebutuhan primer bagi setiap manusia di dunia ini. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala ulul muslimin. Utubul ilm minal wahdi ilal lahad. Ungkapan bahasa orang Bahai, maaf kalau membaca dan aksennya salah. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sisiku sungguh beliau sisi. Sekarang kita ikuti cuplikan dan ringkasan usia materi sumber dan suara dari Kiai Haji Muhammad Wahid AM. Ikuti dan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ikuti dari simak sampai selesai supaya kita paham. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sisi. Terima kasih. Syukran. Sebelum tausiah ini dipaparkan, kita kutipkan Quran surah Al-Imran ayat 57. Wa amman ladzina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Ada suatu hadis mengatakan Allah tidak akan memberi ilmu kepada seorang hanya untuk mengazab seseorang. Nah, kalau keduanya kita sandingkan saling isi mengisi antara dalil dan hadis ini, maka jelaslah orang yang tidak berniat untuk mencari ilmu yang memungkinkan seseorang menjadi bodoh atau menimbulkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan ilmu itu karena bertujuan untuk mengajak seseorang. Dari pihak, kalau masyarakat tidak doyan untuk menuntut atau mencari ilmu serta menambah ilmu yang mengakibatkan terjadinya kebodohan, maka secara kultur dan ekonomi akan menimbulkan kemiskinan. Sehubungan dengan ini, maka timbullah ungkapan atau istilah isu circle of poverty. Wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang lumrah bagi umat manusia di dunia ini. Bagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita semua dituntut untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhirat. Ilmu adalah salah satu alat untuk mengurangi kebodohan. Kebodohan adalah salah satu yang mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu akibat yang menyebabkan menurunnya iman dan kemerosotan moral dan rentan akan kejahatan dan kezaliman. Karena itu, ilmu yang dimiliki bukan untuk kebaikan, yang lebih parah lagi, orang yang tidak berilmu menyebabkan kebodohan. Manusia yang bodoh mungkinkah masuk surga? Untuk meyakinkan pendengar dan pemirsa, maka kita simak tausiah dari yang ahlinya.
disampaikan oleh narasumber Kiai Muhammad Bakit AM. Tafadhal. Kebanyakan penghuni neraka itu orang yang fakir dari harta. La, bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin fakirun minal ilm, fakir daripada ilmu. Fakir daripada ilmu. Artinya apa? Kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang tidak berilmu. Fakir daripada ilmu. Sedangkan ilmu ini asasuddin, pondasinya agama kita. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal bagaimanapun kalau tidak punya ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tapi kada berilmu, umpatan orang ditolak oleh Allah. Zakat kada berilmu, umpatan orang berzakat ditolak oleh Allah. Naik haji, umrah, umpatan orang kada belajar manasik haji, manasik umrah, mardudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakir minal ilm, fakir daripada ilmu. Ini kebanyakan yang menghuni api neraka itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardhun ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada alasan tidak berilmu. Kalau ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa kayak ini jam? Orang kada tahu, ditambah siksa kita. Kenapa jam ada sembahyang? Orang kada tahu pada wajib, ditambah disiksa oleh Allah. Kenapa jam berzakat enggak ini? Kada bujur zakat ikam enggak ini nih. Orang kada tahu ya Allah, ditambah siksa kita. Tidak ada alasan untuk tidak tahu di akhirat. Karena talabul ilm fardhah. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah kewajiban. Kalau kita hendak sembahyang, belajar bujur-bujur kayak apa sembahyang kita supaya diterima, supaya sah dulu. Belajar sembahyang bujur-bujur supaya diterima oleh Allah. Yang belajar ini belum tentu pas. Yang belajar belum tentu bujur. Apalagi yang kada belajar hanya melihat orang aja. Hanya melihat di PCD aja. Hanya melihat di gambar aja cara sembahyang. Orang yang belajar bujur-bujur pun sembahyang belum tentu benar. Nah, oleh karena itu, salah satu peristiwa yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita adalah terbanyak penghuni neraka itu oleh karena kebodohan-kebodohan. Banyak mereka menyangka sesuatu yang boleh, padahal tidak boleh. Menyangka dikira baik, padahal itu jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Orang hendak bayar zakat wajib menuntut ilmu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Orang hendak puasa wajib dia mengetahui bagaimana cara puasa yang benar. Hendak berdagang, wajib dia belajar ini bagaimana cara berdagang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hendak kawin, wajib dia belajar bagaimana cara perkawinan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada ilmu. Nah, karena ketiadaan ilmu inilah yang membuat kita tersesat. Kita menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang diberi Allah ilmu. Para hukama mengatakan ilmu itu terbagi dari 3 huruf. Pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim.
Nah, orang yang diberi Allah ilmu, berarti dia dapat 3 huruf. Dapat ain, dapat lam, dapat mim. Ain, apa maksudnya ain itu? Inayatullah. Ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ain, inayah. Orang miskin tapi berilmu terhormat. Orangnya miskin tapi dia berilmu, dia dihormati. Orang cacat, kada bebatis, kada betangan, buta lagi, tapi hafal Quran dimuliakan karena ilmunya. Nah, ini pembenaran dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu sesuatu menjadi mulia. Dengan ilmu sesuatu akan mendapat pertolongan. Pertama, inayatullah, ain, ditolong oleh Allah. Yang kedua, lam. Apa arti lam itu? Lutfillah. Lutfillah artinya kelembutan dari Allah. Orang yang punya ilmu itu dapat kelembutan daripada Allah. Apa maksudnya kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu andai kata mereka mendapat satu musibah, mendapat sesuatu yang tidak disenangi, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga musibah yang besar itu menjadi ringan dirasakannya. Orang kada berduit, ini susah nih kada berduit. Nang saya kong ini berilmu, nang saya kong kada berilmu. Nah, hatinya nyaman orang nang berilmu. Karena orang yang berilmu ini walaupun dia kada berduit, dia dapat lutfillah, kelembutan dari Allah. Orang yang berilmu kehilangan sesuatu. Orang yang kada berilmu kehilangan sesuatu. Tetapi orang yang berilmu ini walaupun dia kehilangan sesuatu, tapi disertai dengan lutfillah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga musibah bagaimanapun tidak terlalu terasa baginya. Nah, itu lam, lutfillah. Nah, yang ketiga, mim, ilmu, mahabbatullah. Nah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu, orang yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa innallaha yu'tid dunya man ahab wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia, kekayaan, itu bisa Allah berikan orang yang dia cintai, sehingga ada orang-orang wali kaya raya, nabi-nabi ada yang kaya raya. Dan lagi Allah memberikan dunia ini man la yuhib, orang yang dia tidak cintai. Karun diberi Allah kekayaan, padahal Allah sedikit pun tidak ada cinta kepada Karun. Fir'aun punya kekayaan, orang-orang kafir yang kaya. Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilmu illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau ilmu Allah akan memberi kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau kita terbuka hati menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, selalu hati kita ingin hadir di majelis ilmu, itu salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan memberi ilmu kecuali man yuhib, orang yang dia cintai. Kalau orang yang tidak dicintai Allah, tidak akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu.
Orang yang tidak dicintai Allah tidak dibukakan hatinya menuntut ilmu. Walaupun di rumah, walaupun di seberang rumah orang belajar ilmu, ada terbuka hatinya menuntut ilmu. Karena ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ilmu, kita dengan ilmu itu dapat pertolongan Allah. Dengan ilmu kita dapat kelembutan dari Allah. Dengan ilmu kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berilmu, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau untuk mengazab seseorang itu. Inna Allaha yu'til ilm liyu'adzibah. Allah tidak akan memberi ilmu kepada seseorang yang ingin dia azab orang itu. Artinya bahwa Allah itu bila ingin mengazab seseorang, pertama-tama Allah tutup hatinya untuk ilmu. Dalam dunia kada terbuka-buka hati untuk ilmu. Nah, ini tanda orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang dilihat beliau, yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu, bahwa para itu aksara ahlin nar al-fuqara. Yang terbanyak penghuni neraka itu orang fakir sekalinya. Bukan fakir harta, fakirul ilm, fakir ilmu. Fakir ilmu. Hendak sembahyang ini kada bisa, kada ada ilmunya, sembahyang tarawahan. Hendak sembahyang hajat, kada tahu caranya, umpat orang sembahyang hajat ku umpatan. Hendak sembahyang tasbih, kada tahu ilmunya, maka orang sembahyang tasbih, umpat sembahyang tasbih ku umpatan juga. Semua yang dilakukan itu mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kada belajar. Belajar dulu sembahyang hajat itu macam apa, sembahyang tasbih itu macam apa. Nah, jadi kalau orang ada sembahyang hajat sudah ada ilmunya. Orang sembahyang tasbih ada ilmunya. Kada umpatan lagi. Maka bila umpatan ini walaupun bujur tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya bujur, gerak-geriknya bujur, tapi umpatan orang kada ada dasar ilmunya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan hati kita untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Karena utlubul ilm minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita termasuk gelut dengan ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ala Yasin Habibillah Tawassalna bibis. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai ke yang mahal. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.